Seorang pria miskin bersumpah di bawah hujan. Kekayaan datang, tapi kemanusiaan runtuh. Dari desa sunyi, kutukan menyebar jadi bencana kolektif. Uang hilang, ingatan terhapus, dunia menagih harga terakhir. Ini bukan kisah sukses. Ini peringatan tentang keserakahan yang tak pernah berhenti. Semua dimulai dari satu sumpah terlarang yang mengubah segalanya selamanya gelap. Di sebuah desa Jawa yang sunyinya seperti ditinggalkan waktu, hujan turun deras sejak petang hingga larut malam. Desa Kaliwungu terbungkus kabut dan suara air yang menghantam tanah, seolah alam ikut menekan kehidupan warganya. Di ujung jalan tanah yang becek, berdiri sebuah rumah reot berdinding bambu lapuk, atapnya bocor di banyak sisi. Di depan rumah itulah Raka berdiri mematung, tubuhnya basah kuyup, menatap bangunan yang menjadi saksi kehancuran hidupnya selama bertahun-tahun. Raka dikenal warga sebagai pria yang selalu gagal. Usianya telah melewati kepala tiga, namun hidupnya tak pernah benar-benar dimulai. Ia pernah mencoba berdagang, bekerja serabutan, hingga merantau, namun semuanya berakhir dengan utang dan penghinaan. Warga desa tak segan menyebut namanya dengan nada merendahkan, seolah kemiskinan Raka adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Tatapan sinis, bisikan di belakang punggung, dan tawa kecil saat ia lewat menjadi makanan sehari-hari yang mengikis harga dirinya perlahan tapi pasti. Malam itu, tekanan yang selama ini dipendam akhirnya mencapai batasnya. Hujan yang mengguyur wajah Raka bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Ia mengepalkan tangan, dadanya naik turun menahan amarah dan putus asa. Rumah reot di hadapannya bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kegagalannya sebagai manusia di mata dunia. Setiap tetes hujan terasa seperti penghakiman yang menegaskan bahwa hidupnya tidak pernah diberi kesempatan untuk menang. Di tengah suara hujan yang menderu, Raka melontarkan sumpah yang lahir dari keputusasaan paling gelap. Dengan suara bergetar namun penuh tekad, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia lebih memilih kehilangan kemanusiaan daripada terus hidup miskin dan diinjak-injak. Kata-kata itu terucap tanpa doa, tanpa arah, namun syarat dengan kebencian pada nasib yang dianggapnya kejam. Sumpah itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan keputusan yang lahir dari hati yang telah retak sepenuhnya. Tak ada satupun warga yang mendengar sumpah tersebut. Jalanan kosong, pintu-pintu tertutup rapat, dan desa tenggelam dalam tidur yang lelah. Namun suasana di sekitar Raka mendadak terasa berbeda. Angin berhenti berembus sesaat, hujan terdengar lebih berat, dan udara di sekeliling rumahnya terasa dingin menusuk tulang. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan, mendengarkan, dan menandai kata-kata Raka sebagai undangan yang tak seharusnya diucapkan. Tanpa disadari Raka, sumpah yang ia ucapkan malam itu tidak hilang bersama hujan. Kata-kata itu melampaui dunia manusia dan merambat ke tempat yang tak tersentuh cahaya. Di kedalaman yang tak dikenal, sesuatu telah terbangun dan tersenyum dalam gelap. Malam itu, di desa kecil yang sepi, kemiskinan Raka tak lagi sekadar penderitaan, ia telah berubah menjadi kutukan yang menunggu jawaban. Beberapa hari setelah hujan malam itu, desa Kaliwungu kembali diselimuti keheningan yang aneh. Warga mulai melaporkan suasana yang terasa berbeda, terutama di sekitar rumah Raka. Lampu sering mati tanpa sebab, suara langkah terdengar di tanah basah saat malam meski tak ada siapapun, dan anjing-anjing desa melolong panjang menjelang tengah malam. Raka sendiri terlihat berubah, lebih pendiam dari biasanya, seolah pikirannya terperangkap di tempat lain yang tak bisa dijangkau siapapun. Menurut keterangan warga terdekat, sejak malam sumpah itu Raka hampir tak pernah tidur nyenyak. Ia kerap terbangun dengan napas terengah, tubuhnya berkeringat dingin meski udara desa menusuk tulang. Dalam tidurnya, ia mengaku mendengar suara berbisik memanggil namanya berulang-ulang, suara yang tidak jelas berasal dari mana, namun selalu berakhir dengan gambaran satu tempat yang sama, hutan larangan di sebelah utara desa, wilayah yang sejak lama dianggap terkutuk. Hutan tersebut bukan tempat asing bagi warga Kaliwungu, namun tak seorang pun berani memasukinya. Orang-orang tua desa menyebutnya sebagai tanah pantangan, tempat ritual kuno dan perjanjian gelap dilakukan pada masa lalu. Beberapa kisah menyebutkan orang yang masuk ke sana tak pernah kembali, sementara yang pulang berubah menjadi pendiam, kaya mendadak, atau kehilangan akal sehatnya. Cerita-cerita itu selama ini dianggap dongeng penakut, hingga nama Raka mulai dikaitkan dengan bisikan hutan itu. Raka sendiri awalnya mencoba mengabaikan suara tersebut. Ia menyibukkan diri mencari pekerjaan, berharap kehidupannya kembali normal. Namun setiap langkahnya selalu berujung kegagalan.
Tawaran kerja mendadak dibatalkan, orang-orang menolak membantunya, dan utang lama kembali ditagih dengan cara kasar. Semakin ia menolak bisikan itu, semakin kuat mimpi buruk menghantuinya, menampilkan akar-akar hitam yang melilit tubuhnya sambil menyeretnya ke dalam kegelapan. Pada malam ketiga setelah sumpahnya, hujan kembali turun meski langit sebelumnya cerah. Raka terlihat keluar rumah dengan wajah kosong, berjalan mengikuti jalan setapak menuju pinggir desa. Beberapa warga yang melihatnya bersumpah langkahnya tidak meninggalkan suara, seolah tanah menelannya. Ia berhenti tepat di batas hutan larangan, berdiri lama di sana, menatap pepohonan rapat yang tampak lebih gelap dari malam itu sendiri. Warga yang menyadari keberadaan Raka mencoba memanggilnya, namun ia tak menoleh. Tatapannya kosong, bibirnya bergerak seakan menjawab seseorang yang tak terlihat. Saat salah satu warga mendekat, bau anyir seperti tanah basah bercampur darah tercium dari arah hutan. Ketakutan pun menyebar cepat, dan warga memilih mundur, membiarkan Raka berdiri sendiri di hadapan tempat yang selama ini mereka hindari. Menurut penuturan seorang sesepuh desa, kemunculan hujan, bisikan, dan ketertarikan seseorang pada hutan larangan adalah tanda klasik dari panggilan. Panggilan itu, katanya, tidak memilih orang baik atau jahat, melainkan mereka yang hatinya telah penuh luka dan keputusasaan. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang menjawab panggilan tersebut tidak akan kembali sebagai manusia seutuhnya. Malam itu, Raka akhirnya melangkah masuk ke hutan larangan. Langkah pertamanya diikuti oleh suara ranting patah yang terdengar terlalu keras di tengah kesunyian. Angin mendadak berhenti, dan suara hujan seolah menjauh meski air masih turun. Pepohonan tinggi menutup pandangan, membuat dunia luar menghilang hanya dalam beberapa langkah. Sejak saat itu, Raka tak lagi terlihat oleh siapapun di desa. Hingga dini hari, beberapa warga mengaku melihat cahaya redup bergerak di antara pepohonan, seperti api kecil yang menari di kegelapan. Ada pula yang mendengar suara tawa lirih, bukan tawa manusia dewasa, melainkan suara yang terdengar kekanak-kanakan namun membuat bulu kuduk berdiri. Tak seorang pun berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan malam itu. Keesokan paginya, Raka kembali ke desa dengan kondisi yang sulit dijelaskan. Tubuhnya tampak sama, namun sorot matanya berbeda, lebih tajam, lebih dingin. Ia tak menjawab pertanyaan warga dan langsung masuk ke rumah reyotnya. Sejak hari itu, desas-desus mulai beredar bahwa Raka telah menjawab panggilan yang seharusnya diabaikan. Dan desa Kaliwungu pun perlahan menyadari bahwa sumpah di bawah hujan telah membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak kembalinya Raka dari hutan larangan, desa Kaliwungu tak pernah benar-benar tenang. Warga melaporkan perubahan suasana yang sulit dijelaskan dengan logika. Udara terasa lebih berat, malam lebih panjang, dan suara-suara aneh kerap terdengar dari arah rumah Raka. Anak-anak sering menangis tanpa sebab, sementara orang dewasa mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok kecil bermahkota berdiri di tumpukan uang basah oleh darah. Raka sendiri terlihat semakin tertutup. Ia jarang keluar rumah, dan ketika melakukannya, tatapan matanya membuat orang enggan menegur. Beberapa warga bersaksi bahwa mereka melihat bayangan kecil mengikuti langkah Raka di tanah becek, namun menghilang saat didekati. Jejak kaki itu aneh, kecil, tidak beraturan, dan muncul di tempat yang seharusnya tak mungkin dilewati manusia. Pada malam keempat setelah kepulangannya, warga dikejutkan oleh suara dentuman keras dari arah rumah Raka. Lampu-lampu di desa padam serentak, meninggalkan kegelapan total selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Saat listrik kembali menyala, beberapa warga melihat pintu rumah Raka terbuka lebar, sementara cahaya temaram berwarna kekuningan memancar dari dalamnya, seolah ada api yang tak berasal dari lilin maupun lampu. Menurut keterangan seorang tetangga yang memberanikan diri mengintip dari kejauhan, di dalam rumah Raka tampak sebuah lingkaran aneh tergambar di lantai tanah. Lingkaran itu terlihat basah, berwarna gelap, dan mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Di tengah lingkaran, Raka berlutut dengan kepala tertunduk, sementara sesuatu yang kecil namun berwibawa berdiri di hadapannya. Siluetnya memantul di dinding bambu yang bergetar. Sosok itu digambarkan memiliki tubuh seperti anak kecil, namun wajahnya sama sekali tidak polos. Matanya bersinar keemasan, tatapannya tajam dan penuh kuasa. Di kepalanya bertengger mahkota kecil yang tampak retak dan tua, seolah telah melewati ratusan tahun. Beberapa saksi mengaku mendengar suara berat dan bergema keluar dari tubuh kecil itu, suara yang tak terdengar melalui telinga, melainkan langsung menghantam pikiran.
Sesepuh desa yang kemudian dimintai keterangan menyebutkan bahwa deskripsi tersebut cocok dengan legenda lama yang jarang dibicarakan, tentang sosok yang dikenal sebagai penguasa para tuyul. Ia bukan sekadar makhluk pencuri uang, melainkan entitas yang mengikat perjanjian dengan manusia melalui sumpah putus asa. Dalam cerita lama, sosok itu disebut sebagai raja, penguasa yang tak pernah datang tanpa alasan. Malam itu, Raka dilaporkan berbicara sendiri hingga fajar. Suaranya naik turun, kadang terdengar memohon, kadang terdengar seperti sedang bernegosiasi. Beberapa warga mendengar Raka menyebut kata kaya, hutang, dan harga berulang kali, diselingi tawa lirih yang bukan sepenuhnya miliknya. Tidak ada yang berani mendekat, karena rasa takut lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Menjelang subuh, suara dari rumah Raka tiba-tiba berhenti. Cahaya kuning padam, dan pintu rumah tertutup perlahan tanpa disentuh siapapun. Ketika pagi tiba, Raka keluar rumah dengan penampilan yang sama seperti biasanya, namun ada perubahan yang jelas terasa. Ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Senyum yang membuat warga merinding karena terasa asing dan dingin. Pada hari yang sama, kejadian aneh mulai terjadi di luar rumah Raka. Beberapa warga melaporkan uang mereka berkurang tanpa jejak, sementara yang lain kehilangan perhiasan kecil meski rumah terkunci rapat. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada saksi manusia. Nama Raka mulai disebut-sebut dengan suara pelan, diiringi rasa takut yang tumbuh diam-diam di antara warga. Desa Kaliwungu perlahan menyadari bahwa malam kemunculan sosok kecil bermata emas itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok yang datang ke rumah Raka bukan sekadar makhluk gaib biasa, melainkan penguasa yang telah menerima undangan melalui sumpah. Dan sejak malam itu, roda perjanjian mulai berputar, membawa desa kecil itu menuju kegelapan yang belum pernah mereka bayangkan. Sejak malam kemunculan sosok bermata emas di rumah Raka, aktivitas di desa Kaliwungu berubah drastis. Warga melaporkan suasana desa yang semakin mencekam, terutama saat malam tiba. Suara gamelan samar terdengar dari arah rumah Raka, meski tak ada satupun acara hajatan yang berlangsung. Irama itu terdengar patah, lambat, dan berulang, seolah dimainkan oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Beberapa warga yang tinggal paling dekat mengaku mencium bau aneh setiap malam, campuran antara kemenyan, tanah basah, dan sesuatu yang menyerupai bau darah. Bau itu muncul tepat setelah tengah malam dan menghilang menjelang subuh. Saat dicari sumbernya, bau tersebut selalu mengarah ke rumah Raka. Namun tak seorang pun berani mendekat lebih jauh dari pagar bambu yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Menurut kesaksian seorang warga lanjut usia, pada malam Jumat Kliwon, rumah Raka tampak berbeda. Dinding bambunya terlihat seperti dibalut bayangan tebal, dan cahaya redup kemerahan keluar dari celah-celahnya. Di halaman rumah, tanah tampak basah meski hujan tidak turun. Warga itu mengaku melihat bayangan kecil berbaris rapi, bergerak mengelilingi rumah seperti mengikuti prosesi tertentu. Di dalam rumah, berdasarkan penuturan yang kemudian beredar, Raka diduga menjalani sebuah ritual yang tak pernah tercatat secara resmi. Lantai tanah digambar simbol-simbol kuno menggunakan cairan gelap, sementara di sudut ruangan diletakkan sesajen yang tidak lazim, uang logam lama, kain putih, dan benda-benda milik Raka sendiri. Ritual itu diyakini bukan sekadar pemanggilan, melainkan pengikatan yang bersifat permanen. Sosok kecil bermahkota, yang sebelumnya hanya terlihat sebagai bayangan, disebut-sebut muncul kembali malam itu dengan wujud yang lebih jelas. Ia berdiri di hadapan Raka layaknya seorang penguasa, disertai kehadiran makhluk-makhluk kecil lain yang menunduk patuh. Beberapa saksi yang mengintip dari kejauhan mengaku mendengar suara mantra bercampur janji, diucapkan dengan bahasa yang tidak mereka pahami namun terasa berat di dada. Dalam kepercayaan lama yang mulai diungkap para sesepuh desa, perjanjian tingkat tertinggi dengan penguasa tuyul tidak hanya melibatkan harta dan nyawa, tetapi juga ikatan yang menyerupai pernikahan gaib. Ikatan itu menjadikan manusia sebagai pasangan dunia lain, terikat sumpah yang tak bisa dibatalkan. Dugaan ini menguat ketika warga mendengar suara tangisan dan tawa bersamaan dari dalam rumah Raka, berlangsung lama hingga menjelang pagi. Menjelang subuh, suara gamelan berhenti mendadak. Cahaya merah padam, dan rumah Raka kembali gelap seperti biasa. Namun perubahan besar terlihat ketika Raka keluar rumah beberapa jam kemudian. Wajahnya tampak lebih segar, pakaiannya bersih, dan untuk pertama kalinya ia mengenakan perhiasan emas di jarinya, sesuatu yang mustahil ia miliki sebelumnya. Tatapannya tenang,
namun menyimpan dingin yang sulit dijelaskan. Hari itu, kabar mengejutkan menyebar cepat. Raka melunasi seluruh utangnya dalam waktu singkat, bahkan memberi uang pada beberapa orang yang sebelumnya menghina dirinya. Tak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Jumlahnya besar, dan muncul terlalu tiba-tiba. Warga mulai berbisik bahwa kekayaan Raka bukanlah hasil keberuntungan biasa, melainkan mahar dari sebuah ikatan terlarang. Di sisi lain, beberapa warga mulai mengalami kejadian janggal. Uang simpanan berkurang, dompet kosong tanpa tanda pencurian, dan perhiasan kecil menghilang saat malam. Anak-anak mengaku melihat orang kecil bermain di sudut rumah mereka. Ketakutan mulai menyebar, dan nama Raka semakin sering disebut dengan nada penuh curiga. Desa Kaliwungu kini berada di ambang kegelisahan. Pernikahan gaib yang diduga terjadi di rumah Raka bukan hanya mengubah nasib satu orang, tetapi mulai memengaruhi seluruh desa. Apa yang dimulai sebagai sumpah di bawah hujan kini telah berkembang menjadi perjanjian dua dunia. Dan para warga mulai menyadari, harga dari kekayaan itu mungkin jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Perubahan besar mulai terlihat hanya dalam hitungan minggu setelah dugaan pernikahan gaib itu terjadi. Raka, yang sebelumnya hidup dalam kekurangan, kini tampil sebagai sosok paling mencolok di desa Kaliwungu. Rumah reyotnya direnovasi secara cepat, dinding bambu diganti tembok, dan atap bocor berubah menjadi genteng baru. Semua terjadi tanpa penjelasan resmi, membuat warga semakin yakin bahwa kekayaan tersebut tidak berasal dari sumber yang wajar. Setiap hari, Raka terlihat membawa uang dalam jumlah besar. Ia berbelanja tanpa menawar, membayar tunai, dan tak pernah terlihat kehabisan. Beberapa warga yang pernah menghinanya kini justru mendekat dengan wajah penuh basa-basi, berharap mendapat bagian dari keberuntungannya. Namun di balik senyum tipis Raka, banyak yang merasakan ada jarak dingin yang tak kasat mata, seolah pria itu tidak lagi sepenuhnya berada di dunia yang sama dengan mereka. Di saat yang sama, sisi gelap mulai muncul di desa. Warga melaporkan kehilangan uang secara misterius dalam jumlah kecil namun terus berulang. Celengan anak-anak kosong saat pagi, dompet terasa ringan meski tak dibuka, dan simpanan yang disembunyikan di tempat rahasia menghilang tanpa jejak. Tak ada tanda pencurian, tak ada kerusakan, hanya kehilangan yang senyap dan membuat gelisah. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak. Banyak dari mereka menangis histeris saat malam, mengaku melihat makhluk kecil berwajah pucat bermain di sudut kamar. Beberapa menyebut makhluk itu tertawa sambil menggenggam uang, lalu menghilang ke bawah lantai. Orang tua yang awalnya menganggap itu mimpi buruk mulai ketakutan ketika kejadian serupa dilaporkan hampir di setiap rumah. Para sesepuh desa mulai mengaitkan fenomena ini dengan legenda lama tentang pesugihan tingkat tinggi. Dalam cerita tersebut, kekayaan yang datang cepat selalu menuntut keseimbangan, dan keseimbangan itu sering diambil dari lingkungan terdekat. Uang yang mengalir ke satu orang, menurut kepercayaan itu, adalah hasil sedotan dari kehidupan orang lain. Desa Kaliwungu kini diakini menjadi ladang pembayaran atas perjanjian Raka. Raka sendiri tampak mengetahui apa yang sedang terjadi, namun memilih diam. Saat beberapa warga memberanikan diri menegurnya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya masing-masing. Ucapan itu terdengar dingin dan asing, jauh dari sosok Raka yang dulu sering meminta belas kasihan. Perubahan sikap ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada harga yang telah ia setujui. Pada malam-malam tertentu, warga melihat cahaya kecil bergerak di sekitar rumah Raka, keluar masuk seperti iring-iringan tak kasat mata. Suara tawa lirih terdengar, bercampur dengan langkah kaki kecil yang berlari di tanah. Beberapa warga mengaku melihat sosok Raka berdiri di teras rumahnya pada jam-jam tersebut, seolah mengawasi sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Masalah ekonomi mulai meluas. Beberapa pedagang kecil mengeluh bangkrut secara tiba-tiba, uang modal mereka lenyap tanpa sebab. Hutang-hutang lama kembali menghantui warga yang sebelumnya hidup pas-pasan. Ironisnya, di tengah kesulitan itu, Raka justru semakin kaya, membeli tanah, ternak, dan barang-barang berharga lainnya dengan mudah. Ketegangan sosial pun meningkat. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan terbuka. Sebagian warga mulai menjauhi rumah Raka, sementara yang lain diam-diam menyimpan kemarahan dan ketakutan. Desa yang dulunya saling mengenal kini terpecah oleh kecurigaan. Nama Raka tak lagi disebut sebagai orang gagal, melainkan sebagai sumber malapetaka yang membawa kehancuran perlahan. Ketika warga desa Kaliwungu mulai menyadari satu hal yang mengerikan,
Kekayaan Raka bukan hanya mengangkat satu kehidupan, tetapi sedang menggerogoti jiwa seluruh desa. Dan selama perjanjian itu masih berlangsung, tak ada yang benar-benar aman. Kekayaan telah memilih tuannya, dan harga yang harus dibayar belum selesai ditagih. Situasi di desa Kaliwungu mencapai titik genting ketika Raka mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan terhadap kekayaannya sendiri. Meski hartanya terus bertambah, wajahnya tak lagi memancarkan kepuasan, melainkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Warga melaporkan Raka sering terlihat termenung di depan rumahnya pada malam hari, menatap gelap seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang namun selalu terasa dekat. Menurut keterangan orang terdekat, Raka mulai mengalami gangguan yang semakin intens. Ia sering terbangun di tengah malam sambil berteriak, menyebut kata-kata tentang janji, ikatan, dan hutang yang belum lunas. Tubuhnya melemah, matanya cekung, dan kekayaannya yang melimpah justru tampak seperti beban yang menindih jiwanya. Beberapa saksi menyebut Raka mulai menyesali sumpah yang pernah ia ucapkan di bawah hujan. Di tengah tekanan itu, Raka dilaporkan mencari jalan keluar. Ia mendatangi seorang kiai tua di desa sebelah, memohon perlindungan dan penghapusan perjanjian gaib yang telah mengikatnya. Namun upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Ki itu dikabarkan menolak membantu setelah merasakan hawa dingin dan tekanan kuat saat Raka menyebutkan sumber kekayaannya, menyebut perjanjian itu sebagai ikatan yang tidak bisa diputus sembarangan. Tak berhenti di situ, Raka juga mendatangi dukun-dukun lain, bahkan hingga ke daerah yang jauh dari desanya. Hasilnya sama, peringatan keras agar ia menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Beberapa bahkan menyebut bahwa upaya melawan justru akan mempercepat kehancuran. Raka pulang dengan wajah pucat, menyadari bahwa tak ada manusia yang berani berdiri di antara dirinya dan penguasa yang telah ia undang. Sejak usaha-usaha itu dilakukan, teror di sekitar Raka meningkat drastis. Suara langkah kecil terdengar di dalam rumahnya pada siang hari, benda-benda bergerak sendiri, dan uang yang ia simpan muncul kembali dalam keadaan basah dan berbau anyir. Beberapa warga mengaku mendengar suara tawa berat bercampur suara anak kecil dari arah rumah Raka, seperti ejekan atas upaya perlawanan yang sia-sia. Pada suatu malam, Raka terlihat berteriak marah di dalam rumahnya, memecahkan barang-barang berharga yang baru saja ia beli. Ia menuduh sesuatu telah mengkhianatinya, menuntut kebebasan dari ikatan yang menyesakan. Tetangga yang mendengar pertengkaran itu bersaksi bahwa suara Raka seolah beradu dengan suara lain yang jauh lebih dalam dan bergema, meski hanya satu sosok yang terlihat. Keesokan harinya, Raka jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Tubuhnya lemah, demam tinggi, dan matanya sering menatap kosong ke sudut ruangan. Dalam kondisi setengah sadar, ia berulang kali menyebut bahwa ia telah menjadi milik pihak lain, dan bahwa perlawanan hanya membuat tuntutan semakin berat. Kata-katanya membuat orang-orang yang mendengar merasa ngeri. Sementara itu, dampak pada desa semakin parah. Kehilangan uang berubah menjadi kehilangan ternak, hasil panen rusak tanpa sebab, dan beberapa warga mengalami kecelakaan aneh di rumah mereka sendiri. Ketakutan berubah menjadi kemarahan kolektif. Sebagian warga mulai menyalahkan Raka secara terbuka, bahkan ada yang mengusulkan untuk mengusirnya dari desa demi menghentikan malapetaka. Namun upaya menjauhkan Raka justru memperburuk keadaan. Setiap kali warga mendekati rumahnya dengan niat buruk, suara aneh terdengar dan hawa dingin menyergap. Beberapa warga jatuh pingsan tanpa luka, mengaku melihat sosok kecil bermata emas berdiri di belakang Raka, menatap mereka dengan senyum yang tak wajar. Pesan yang tersirat jelas, Raka tidak berdiri sendirian. Ketegangan di desa Kaliwungu mencapai puncaknya ketika teror yang sebelumnya bersifat samar berubah menjadi ancaman yang terang-terangan. Raka, yang semakin melemah secara fisik dan mental, mulai berbicara tentang sebuah tuntutan akhir yang datang dari pihak yang mengikatnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia menyebut kata bayaran terakhir berulang kali, seolah waktu yang tersisa baginya semakin menipis dan tidak bisa ditunda lagi. Menurut keterangan seorang kerabat jauh yang sempat menjenguk, Raka mengaku didatangi sosok bermata emas itu dalam wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok tersebut tidak lagi berbicara dengan nada persuasif, melainkan memberi ultimatum. Kekayaan yang selama ini mengalir disebut telah mencapai batas, dan keseimbangan harus dipulihkan melalui pengorbanan yang setara. Kali ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Isu yang kemudian menyebar dengan cepat adalah tentang tuntutan nyawa yang paling berharga. Beberapa warga mengaku mendengar Raka menangis histeris di tengah malam, berteriak menolak menyerahkan sesuatu yang belum sepenuhnya ia miliki.
Tangisan itu terdengar lebih menyayat daripada sebelumnya, seolah datang dari seseorang yang telah menyadari bahwa dirinya terperangkap tanpa jalan keluar. Suasana rumah Raka berubah menjadi pusat ketakutan baru. Cahaya-cahaya kecil muncul lebih sering. Suara langkah tak lagi bersembunyi, dan hawa dingin menetap bahkan di siang hari. Beberapa warga melaporkan melihat simbol-simbol aneh muncul di tanah sekitar rumah, seolah menandai wilayah yang telah diklaim. Anak-anak dilarang keras mendekat, namun rasa takut telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Di tengah tekanan itu, Raka mencoba satu upaya terakhir yang nekat. Ia mengurung diri di rumah, menolak keluar, dan mulai menghancurkan benda-benda yang ia anggap sebagai sumber ikatan. Perhiasan emas dibuang, uang dibakar, dan tanah yang ia beli ditinggalkan. Namun tindakan itu justru memicu reaksi yang lebih keras. Suara tawa berat terdengar menggema, menandakan bahwa pengorbanan materi tidak lagi cukup. Pada suatu malam yang dianggap paling kelam, desa dikejutkan oleh jeritan panjang dari rumah Raka. Jeritan itu terdengar seperti campuran antara ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Beberapa warga yang nekat mengintip dari kejauhan mengaku melihat bayangan besar menaungi rumah tersebut, sementara sosok-sosok kecil berlarian di sekitarnya seperti sedang merayakan sesuatu. Keesokan harinya, Raka ditemukan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan suaranya hampir tak terdengar. Ia hanya mampu berbisik bahwa perjanjian telah mencapai tahap akhir, dan bahwa harga yang diminta tidak akan berhenti pada dirinya sendiri. Kata-kata itu membuat warga sadar bahwa bahaya kini mengancam lebih dari sekadar satu orang. Para sesepuh desa kembali berkumpul, mencoba mencari cara untuk mencegah tragedi yang lebih besar. Namun semua cerita lama yang mereka temukan berakhir pada kesimpulan yang sama. Ketika harga terakhir ditagih, tak ada manusia yang bisa menghindar tanpa mengorbankan sesuatu yang sama berharganya. Desa Kaliwungu kini berada di ambang pilihan yang mustahil. Raka, dalam sisa kesadarannya, mulai menyadari besarnya dampak dari sumpah yang ia ucapkan bertahun lalu. Kekayaan, kekuasaan, dan penghormatan yang sempat ia rasakan kini terasa tidak berarti dibandingkan rasa bersalah yang menghantui. Ia mulai memahami bahwa perjanjian itu tidak hanya memakan hartanya, tetapi juga menghancurkan masa depan yang bahkan belum sempat ia miliki. Ketegangan yang belum terjawab. Harga terakhir telah ditetapkan, waktu terus berjalan, dan desa Kaliwungu menahan napas menunggu akibatnya. Semua pihak kini sadar bahwa akhir dari perjanjian ini tidak akan datang dengan tenang. Ia akan datang dengan kehilangan, dan mungkin dengan darah. Desa Kaliwungu terbangun dalam kepanikan pada suatu pagi yang sunyinya terasa ganjil. Rumah Raka ditemukan dalam kondisi rusak parah, pintu depan terlepas, dan bagian dalamnya berantakan seolah terjadi pergulatan besar. Tidak ada tanda kebakaran, tidak ada bekas perampokan, namun udara di sekitar rumah terasa dingin dan berat. Yang paling menggemparkan, Raka tidak ditemukan dimanapun, seakan menghilang tanpa jejak di tengah malam. Pencarian dilakukan oleh warga bersama aparat desa, hingga ke hutan larangan yang selama ini dihindari. Jejak kaki samar terlihat mengarah ke dalam hutan, namun berhenti tiba-tiba di sebuah titik yang ditandai tanah hitam dan bau anyir. Tidak ada tubuh, tidak ada barang pribadi, hanya sisa-sisa simbol yang sebelumnya sering muncul di sekitar rumah Raka. Hutan itu kembali sunyi, seolah menelan apapun yang masuk ke dalamnya. Sejak malam hilangnya Raka, teror di desa perlahan mereda. Kehilangan uang berhenti, anak-anak tak lagi menangis di malam hari, dan suara-suara aneh menghilang. Namun ketenangan itu terasa rapuh, seperti sesuatu yang dipaksakan. Warga menyadari bahwa keheningan ini bukanlah tanda kemenangan, melainkan jeda setelah sebuah tragedi yang terlalu besar untuk dipahami. Beberapa hari kemudian, rumah Raka diratakan atas kesepakatan bersama. Tidak ada yang berani menempatinya kembali. Tanah bekas rumah itu dibiarkan kosong, ditumbuhi rumput liar, dan dipagari seadanya. Namun warga melaporkan bahwa setiap malam tertentu, terutama saat hujan turun, cahaya kecil masih terlihat menari di area tersebut, disertai suara tawa lirih yang membuat siapapun memilih mempercepat langkah. Para sesepuh desa kemudian mengungkap cerita lama yang selama ini disimpan rapat. Mereka menyebut bahwa perjanjian tertinggi dengan penguasa tuyul memang jarang berakhir dengan kematian biasa. Manusia yang terikat tidak selalu mati, melainkan diambil untuk selamanya, menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri. Dalam beberapa legenda, manusia tersebut berubah peran, bukan lagi pemohon, melainkan penjaga atau pelayan di dunia lain.
Cerita tentang Raka pun berkembang dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan ia kini berjalan di hutan larangan sebagai sosok berwajah kosong, diikuti makhluk-makhluk kecil bermata emas. Ada pula yang bersumpah pernah melihat pria kaya berpakaian rapi berdiri di pinggir jalan desa saat hujan deras, menatap rumah-rumah miskin dengan senyum tipis sebelum menghilang bersama kabut. Pemerintah desa mencoba menutup kasus ini dengan laporan resmi tentang orang hilang, namun warga tahu ada sesuatu yang tak bisa dicatat dalam berkas. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut, tidak ada penjelasan rasional yang memuaskan. Kaliwungu memilih diam, seolah dengan melupakan, mereka bisa mencegah kembalinya apa yang telah pergi. Perubahan besar terjadi dalam sikap warga setelah kejadian itu. Keserakahan mulai dianggap sebagai pantangan, dan sumpah-sumpah putus asa dihindari. Orang-orang tua sering mengingatkan anak-anak muda agar berhati-hati dengan keinginan yang terlalu kuat. Nama Raka kini disebut sebagai peringatan, bukan lagi ejekan atau kebanggaan. Hingga kini, hutan larangan tetap berdiri seperti sebelumnya. Gelap, sunyi, dan tak tersentuh. Tidak ada yang berani mendekat, terutama saat hujan turun di malam hari. Beberapa orang mengaku masih mendengar bisikan dari arah sana, memanggil nama-nama yang sedang terpuruk dan putus asa, sama seperti yang pernah dialami Raka. Perjanjian gelap tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti korban. Legenda tentang Tuyul King tetap hidup, bersembunyi di balik kemiskinan dan keputusasaan manusia. Dan selama masih ada orang yang lebih memilih kehilangan kemanusiaannya daripada menghadapi hidup apa adanya, kisah ini akan selalu menemukan awal yang baru. Beberapa bulan setelah hilangnya Raka, desa Kaliwungu secara perlahan kembali menjalani kehidupan normal. Aktivitas warga berangsur pulih, pasar kembali ramai, dan malam tak lagi dipenuhi tangisan anak-anak. Namun ketenangan itu tidak pernah benar-benar terasa utuh. Ada jeda sunyi yang aneh, seolah desa sedang menunggu sesuatu yang belum datang, namun pasti akan terjadi. Laporan pertama datang dari desa tetangga yang berbatasan langsung dengan hutan larangan. Seorang pria muda ditemukan linglung di pinggir jalan saat hujan deras, memeluk lututnya sambil terus mengulang satu kalimat yang sama. Ia berkata bahwa ia hanya ingin kaya, dan bersedia membayar apapun. Warga yang mendengar pengakuan itu terdiam, karena kalimat tersebut identik dengan sumpah yang pernah diucapkan Raka bertahun lalu. Dalam beberapa minggu berikutnya, kejadian serupa mulai muncul di wilayah lain. Uang hilang tanpa jejak. Anak-anak bermimpi tentang sosok kecil bermata emas, dan suara tawa lirih kembali terdengar di malam hari. Meski lokasi berbeda, pola kejadiannya terasa terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Nama desa Kaliwungu kembali disebut-sebut, bukan sebagai pusat kejadian, melainkan sebagai titik awal. Aparat desa dan tokoh masyarakat mencoba menepis isu yang berkembang, menyebutnya sebagai sugesti massal akibat cerita lama yang terlalu dibesar-besarkan. Namun beberapa sesepuh justru menyampaikan kekhawatiran yang lebih dalam. Mereka percaya bahwa apa yang terjadi bukanlah pengulangan, melainkan kelanjutan. Perjanjian lama tidak hancur, hanya berpindah tangan. Seorang sesepuh bahkan menyatakan bahwa dalam legenda kuno, penguasa tuyul tidak pernah bekerja sendiri. Ia membutuhkan perantara manusia, seseorang yang memahami dunia manusia sekaligus dunia gelap. Dugaan itu memunculkan bisikan baru di kalangan warga, bahwa Raka tidak benar-benar menghilang, melainkan telah berubah peran dalam perjanjian tersebut. Cerita-cerita penampakan mulai beredar kembali. Di beberapa tempat, warga mengaku melihat sosok pria dewasa berdiri di balik hujan, mengenakan pakaian rapi namun wajahnya kosong. Sosok itu tidak meminta apapun, hanya menatap lama orang-orang yang tampak putus asa, lalu menghilang bersama bayangan kecil yang bergerak di sekitarnya. Fenomena ini membuat para orang tua semakin waspada. Anak-anak dilarang keras mengeluh tentang kemiskinan di malam hari, dan sumpah-sumpah emosional dianggap sebagai pantangan berat. Desa Kaliwungu kini hidup dengan aturan tak tertulis. Jangan memanggil sesuatu yang tak bisa kau usir. Ketakutan telah berubah menjadi kewaspadaan kolektif. Di sisi lain, cerita tentang Raka berkembang menjadi legenda baru. Ia tidak lagi dikenang sebagai orang miskin atau orang kaya, melainkan sebagai contoh paling nyata tentang harga sebuah keinginan. Kisahnya diceritakan ulang dengan nada peringatan, bukan hiburan. Namun justru dari cerita-cerita itulah, benih ketertarikan mulai tumbuh di tempat lain. Para pengamat budaya mistik Nusantara menyebut bahwa legenda seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup dari kondisi sosial, dari kemiskinan, dari keputusasaan,
dan dari manusia yang merasa tak punya pilihan. Selama kondisi itu ada, legenda akan terus mencari wadah baru untuk bernafas. Kisah dengan akhir yang pasti, melainkan membuka kenyataan yang lebih mengerikan. Tuyul King tidak membutuhkan satu desa untuk bertahan, cukup satu manusia yang bersedia menyerah. Dan di luar sana, di bawah hujan yang turun tanpa saksi, selalu ada seseorang yang sedang berdiri menatap hidupnya, siap mengucapkan sumpah yang sama. Fenomena yang sebelumnya dianggap sebagai gangguan lokal kini mulai menarik perhatian lebih luas. Beberapa laporan dengan pola serupa muncul di berbagai daerah berbeda, namun selalu memiliki kesamaan yang mencolok: hujan deras, sumpah keputusasaan, kekayaan mendadak, lalu kehancuran perlahan. Para pemerhati fenomena sosial dan budaya mistik mulai mencatat bahwa kasus-kasus ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan membentuk rangkaian yang terhubung oleh satu benang merah yang sama. Dalam laporan-laporan terbaru, muncul kesaksian tentang sosok pria misterius yang kerap terlihat sebelum kejadian besar terjadi. Ia digambarkan berdiri diam di tempat sepi, menatap lama orang-orang yang tengah berada di titik terendah hidup mereka. Sosok itu tidak mengancam, tidak berbicara, namun kehadirannya selalu diikuti oleh perubahan drastis dalam nasib orang yang melihatnya. Deskripsi fisiknya mengingatkan sebagian warga pada Raka, meski usia dan penampilannya sulit dipastikan. Di desa Kaliwungu sendiri, warga mulai menyadari bahwa cerita mereka telah menyebar keluar. Orang-orang asing datang, berpura-pura sebagai peneliti, penulis, atau sekadar pendengar cerita. Namun para sesepuh desa merasakan keganjilan dari sebagian tamu tersebut. Beberapa dari mereka terlalu tertarik pada detail sumpah, ritual, dan lokasi hutan larangan, seolah mencari cara untuk mengulang sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Pada saat yang sama, hujan kembali menjadi penanda penting. Setiap kali hujan turun deras di malam hari, warga melaporkan gangguan kecil yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Cahaya redup di tanah kosong bekas rumah Raka kembali terlihat, meski hanya sesaat. Suara langkah kecil terdengar lalu menghilang. Tidak lagi brutal, namun cukup untuk mengingatkan bahwa sesuatu belum sepenuhnya pergi. Seorang sesepuh desa menyampaikan pernyataan yang kini sering dikutip oleh warga sekitar. Ia mengatakan bahwa perjanjian tertinggi tidak membutuhkan altar atau ritual besar setelah tercipta. Yang dibutuhkan hanyalah cerita. Cerita membuat orang tahu. Rasa tahu menumbuhkan ketertarikan, dan ketertarikan membuka pintu bagi mereka yang putus asa. Dengan kata lain, legenda ini kini hidup melalui penyebarannya sendiri. Beberapa kejadian aneh bahkan terjadi pada orang-orang yang terlalu lama membahas kisah ini. Mimpi buruk serupa dilaporkan oleh pendengar cerita di luar desa. Mereka bermimpi tentang hujan, tentang sosok kecil bermata emas, dan tentang suara yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah mendengar cerita saja sudah cukup untuk menarik perhatian sesuatu dari dunia lain? Di tengah semua itu, tidak ada lagi sosok yang bisa dijadikan kambing hitam. Raka telah menghilang, desa telah berubah, dan perjanjian telah meluas melampaui batas geografis. Yang tersisa hanyalah pola yang berulang dan manusia-manusia baru yang berdiri di ambang pilihan yang sama. Pilihan antara bertahan dengan luka, atau menyerah pada jalan pintas yang tampak menggiurkan. Para tokoh masyarakat mulai sepakat bahwa pencegahan satu-satunya adalah kesadaran. Cerita ini tidak lagi disampaikan sebagai kisah horor untuk hiburan, melainkan sebagai peringatan keras. Bahwa tidak semua pertolongan datang untuk menyelamatkan, dan tidak semua kekayaan berarti keberuntungan. Beberapa pintu, sekali dibuka, tidak bisa ditutup kembali. Ironisnya, justru peringatan itu membuat cerita ini semakin dikenal. Media sosial, bisikan antar daerah, dan rasa penasaran manusia mempercepat penyebarannya. Legenda yang dulu tersembunyi di satu desa kini menjadi milik banyak orang. Dan disitulah kekuatannya tumbuh. Bukan dari kegelapan, tetapi dari perhatian. Satu kenyataan yang tak nyaman, kisah tentang Tuyul King tidak lagi membutuhkan tokoh utama. Ia telah menjadi sistem, sebuah mekanisme yang bekerja selama manusia masih memiliki keinginan tanpa batas. Gelombang kejadian yang sebelumnya terpencar kini mulai menunjukkan pola yang lebih mengkhawatirkan. Laporan dari berbagai daerah menyebutkan bahwa dampak perjanjian tidak lagi berhenti pada satu individu, melainkan mulai menyeret lingkungan sekitarnya. Kehilangan uang, kerusakan ekonomi kecil, dan gangguan psikologis terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah, seolah ada mekanisme yang bekerja secara serentak dan terkoordinasi.
Para peneliti sosial yang mengamati fenomena ini menyebut adanya pergeseran besar dalam karakter peristiwa. Jika sebelumnya perjanjian selalu berpusat pada satu sosok putus asa, kini dampaknya terasa menyebar tanpa memandang siapa yang mengucapkan sumpah. Beberapa korban bahkan mengaku tidak pernah mencari kekayaan instan, namun tetap mengalami kehilangan yang tidak masuk akal. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pembayaran tidak lagi bersifat personal. Di desa Kaliwungu, perubahan ini dirasakan dengan cara yang paling sunyi namun menekan. Meski desa tersebut relatif tenang, warga mulai merasakan kemunduran yang sulit dijelaskan. Hasil panen menurun tanpa sebab jelas, usaha kecil macet bersamaan, dan konflik antar warga meningkat karena masalah ekonomi yang muncul tiba-tiba. Tidak ada satu orang yang bisa dituduh, karena semua merasa dirugikan secara bersamaan. Seorang sesepuh desa menyampaikan pandangan yang membuat banyak orang terdiam. Ia mengatakan bahwa dalam perjanjian tingkat tertinggi, ketika satu manusia tidak lagi mampu membayar, maka lingkungan terdekat akan menjadi jaminan. Kekayaan yang pernah mengalir ke satu titik harus diseimbangkan dengan kerugian yang menyebar. Dengan kata lain, hutang lama kini ditagih secara kolektif. Fenomena ini semakin diperkuat oleh kemunculan mimpi yang sama di banyak orang. Mereka melaporkan mimpi tentang sebuah timbangan besar. Di satu sisi bertumpuk uang, di sisi lain manusia-manusia tanpa wajah. Di belakang timbangan itu berdiri sosok kecil bermahkota, diam namun mengawasi. Para ahli psikologi yang dimintai pendapat mengakui adanya kesamaan simbol yang terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Yang paling mengganggu, beberapa warga mengaku mendengar nama Raka disebut dalam mimpi-mimpi tersebut. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai suara perantara yang memperingatkan agar tidak mengulangi kesalahannya. Hal ini memunculkan dugaan baru bahwa Raka kini tidak hanya terikat, tetapi telah menjadi bagian aktif dari mekanisme perjanjian itu sendiri. Pihak berwenang mencoba meredam keresahan dengan penjelasan rasional tentang krisis ekonomi dan tekanan sosial. Namun upaya tersebut sulit diterima oleh warga yang menyaksikan kejadian-kejadian aneh secara langsung. Uang yang hilang dari tempat terkunci, alat kerja yang rusak tanpa sebab, dan rasa takut kolektif yang muncul bersamaan menjadi bukti yang sulit diabaikan. Beberapa tokoh masyarakat mulai mengusulkan ritual pembersihan bersama, namun rencana itu justru menimbulkan perpecahan. Sebagian warga takut bahwa tindakan kolektif justru akan menarik perhatian lebih besar dari sesuatu yang selama ini bekerja dalam diam. Ketakutan tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi atmosfer yang menyelimuti seluruh komunitas. Dalam laporan terakhir, muncul satu pernyataan yang terus diulang oleh para sesepuh lintas daerah. Mereka mengatakan bahwa ketika legenda mencapai tahap ini, tidak ada lagi konsep orang bersalah. Yang ada hanyalah sistem timbal balik yang telah dilepaskan ke dunia manusia. Setiap orang yang hidup di dalamnya, sadar atau tidak, ikut menjadi bagian dari neraca.